berupa alif gitu kan. Contohnya ada di ayat 13 itu loh Ustazah. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 13. As-Sufaha'u itu. Ya, kalau wakaf di situ ya. Kalau wakaf di situ Nu'minu kama amana sufaha. Itu sufaha'u, hamzahnya dhammah. Hamzahnya dhammah. Bisa dilihat di kitab Mamba di ayat 13. Nah, ini untuk bacaan Imam Hamzah dan Hisham. Ketika waqaf dibaca dengan ibdal hamzah, mengganti huruf hamzah dengan huruf mad. Ketika diganti dengan huruf mad, maka panjangnya al-qasr 2 harokat, wat tawassut 4 harokat, dan tul 6 harokat. Nah, setelah itu bacaan selainnya di samping ibdal dengan 3 wajah bacaan itu bacaan atas hil, ya, atas hil dibaca tasil, ma'ar-raum atas hil, tapi ma'atul wa birraum. Tulnya itu untuk bacaan Imam Hamzah, itu tasil ma'atul wa birraum. Kenapa kok dibaca tul? Karena statusnya masih mad wajib muttasil. Masih mad wajib muttasilnya untuk Imam Hamzah itu adalah tul atau 6 harokat. Maka minu kama mana sufaha Nah, di samping tul juga qasr. Jadi hanya 2. Amana sufahau. Dua wajah. Itu karena ada dalilnya wa in harfu maddin. Wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu ma'zala a'dala. Itu kita juga sudah berkali-kali tuh ketemu. Kalau nanti ada hamzahnya, hamzah yang mengalami mughayyar sebelum hamzah itu berubah huruf mad, maka yajuz qasruhu wal maddu, boleh membaca qasr dan mad. Ini bait yang nomor 208. Itu berlaku untuk semuanya itu. Itu ada di bab 2 hamzah dalam 2 kata. Tapi berlaku di mana saja. Ketika ada kasus semacam ini, kasus yang sama, wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu, maka boleh dibaca qasr dan dibaca mad. Maka istilahnya mad bukan tul. Mad itu kan lebih dari 2 harokat. Nah, adapun untuk Hisham, karena Hisham ini membaca mad muttasil itu tawassut, maka madnya untuk Hisham adalah dengan tawassut. Untuk Hisham 3 wajah sama dengan Imam Hamzah, al-ibdal ma'al qasr, al-ibdal ma'at tawassut, dan al-ibdal ma'at tul. Wajah yang keempatnya at-tasil ma'at tawassut, ya, at-tasil ma'at tawassut wa birraum. Wajah kelimanya at-tasil ma'at tawassut ma'al qasr wa birraum. Yaitu untuk bacaan 2 imam ini. Jadi dua-duanya punya wajah bacaan seperti itu. Jadi kita boleh memilih itu, namanya juga wajah bacaan. Boleh kalau nanti sewaktu-waktu kita mau baca dengan bacaan qolaf,
boleh ambil salah satunya aja. Nah itu dengan adanya banyak, tapi kalau kita dalam taraf belajar ini kita praktekin aja semuanya. Kalau kita ketemu ayat-ayat seperti itu. Ini maksud dari bait wa yubtiluhu mahma tatarrafa mithluhu wa yaqsuru aw yamdi 'ala al-madhi atwala. Nah ini maksudnya itu. Yang hamzah mutaharrikah wa qablaha alif, yang mana posisinya adalah mutatarrifah. Itu yang pertama untuk pertemuan kita kemudian wa yudghimu fihi al-wawa wal ya'a mubtila idza zidata min qablu hatta yufassila. Yang berikutnya ada kasus ketika ada hamzah, ada huruf hamzah yang mana sebelum hamzah itu berupa salah satu dari sebelum hamzah berupa huruf ya atau berupa huruf wawu. Huruf ya atau wawunya itu asli. Ada yang asli, ada yang zaidah. Jadi bait 239 dan 240. Memang kita harus membaca dalam syarahnya, dengan syarahnya. Cuman syarahnya ini saya nyari yang di laptop ini kok nggak ketemu. Hanya saya tampilkan baitnya saja. Nah, contohnya apa? Contohnya yang hurufnya asli, ya, wawu atau ya-nya itu asli. Al-hamzah masbuqan li wawin aw ya'in ala aslil kalimah, ya. Contohnya hani'an khati'atuhu. Khati'atuh. Yang mutawassithah ya Ustazah? Yang mutawassithah. Itu mutawassithah, ya. Bari'una. Ya, bari'una. Khati'atuh. Bari'una. Ya, termasuk juga ya. Kemudian ada contoh lain lagi, syai'a. Ya, syai'a, kahai'ah, syai'ah, kahai'ah. Ini yang mutawassithah. Yang mutatarrifah contohnya ba'an nasi'u, ya. Innaman nasi'u ziyadah. Nasi'u kalau diwakafkan di situ. Bari'un. Bari'un. Ya, bari'un minal musyrikin. Nah, syai'un kalau syai'un kan mutatarrifah. Ya. Al-musi'u. Yang seperti ini Musi'u. baik yang mutawassithah maupun yang mutatarrifah atau dhanna sau'i, ya. Wa dhanantum dhanna sau'. Baik yang mutatarrifah maupun mutawassithah, ketika waqaf di situ Imam Hamzah membaca dengan bin naql. Ya, pertama bin naql. Kalau syai'a, bacaan naqlnya ya syaya, kahai'ah, kahayah, khati'atuh, khati'ah, apa ya, khati'atuh, Khotiyatuh. khati'atuh. Kemudian kalau syai'un, syai itu saja. Nasi'u, nasi. Innaman nasi.
Dhanantum dhannasaw. Ringan, saw. Namanya juga Mohon maaf saja. Mohon maaf saja. ya. Tadi sebetulnya tadi yang mutatarifah aja dulu dibahas. Saya ingin nanyakan juga tadi, itu kan satu contoh tadi ayat 13 itu ya, yang hamzahnya berada di pinggir ya, mutatarifah, Ya. yang harokatnya dhammah. Bagaimana kalau harokatnya kasroh seperti minas samai, apakah juga sama? Baik. Nah, gitu. Baik. Oke. Kalau yang harokatnya kasroh itu juga sama ma'arraum. Misalnya wa taqabbal du'ai ya. Wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a وتقبل دعائي وتقبل دعائي sama juga minas samai samai. Nah ini yang harokatnya hamzah itu kasroh maupun dhammah itu ada bacaan raum. Sebetulnya kalau dhammah itu juga boleh pakai isma. Cuma kita daripada kebanyakan itu takutnya boleh. Ya boleh aja ya. Udah ya nggak apa-apa jarang. Ngapunten Ibu, kalau yang ismam niku pripun contohnya Bu? Man yasha. Hanya isyarat saja. Yasha. Bunyi ada kayak bunyi bunyinya. itu udah ada nggih? Cuman Nggak ada. Nggak ada. Ngoten. Ya, Tapi isyarat. isyarat mawon ngoten. Mm-mm. Oh nggih. Isyarat. Nggih Bu. Ya. Jadi Karena orang-orang yang tunarungu juga agak repot. Satu lagi saja, bagaimana yang mutatarifah yang hamzahnya berharokat fathah? Nah, kalau hamzahnya berharokat fathah itu Ayat 20 ya, adho'a itu. Itu tidak ada raum dan tidak ada ismam, hanya ibdal saja. Hanya ibdal saja. Jadi nggak ada. Sebetulnya itu kan raum itu kan menunjukkan harokat huruf itu. Kalau fathah kan nggak perlu, sudah namanya sudah ibdal, mau diromkan bagaimana? Ya nggak ada bacaan untuk rom itu dhammah fathah, nggak ada. jadi Itu berlaku juga untuk Hisham ya saja, berlaku juga untuk Hisham Sama. 3 wajah itu. Sama untuk Hisham. Jadi ya kalau Hisham itu kan sama seperti bacaannya Imam Hamzah. Kalau posisi huruf hamzahnya ada di mutatarifah, posisinya ada di akhir. Ya kalau di tengah-tengah tidak. Kalau di tengah-tengah untuk Imam Hamzah saja. Maka di sini kan yaqulu Hisyamun ma tatarrafa musila itu. Wa fi ghairi hadza baina wa mithluhu yaqulu Hisyamun ma tatarrafa musila. Ini di bait 242. Itu dari yang sudah kita bahas sebelumnya, jenis-jenis hamzah tadi itu Hisyam hanya sama seperti bacaannya Imam Hamzah ketika posisi huruf hamzahnya ada di pinggir saja, di akhir kata. Udah. jadi Saya kira cukup itu aja dulu saja. Ya. Yang mutatarifah aja dulu. jadi gini Biar Ustazah. nggak bingung. Biar supaya yang lain tidak bingung, mungkin kita ambil kesimpulan bahwa apabila ada hamzah yang berharokat, yang terletak di akhir kata, sebelumnya ada huruf alif, tapi hamzah yang di akhir kata ini harokatnya itu kasroh atau dhammah, maka ada 5 wajah bacaan. Yang pertama bil ibdal ma'al qasar, bil ibdal ma'at tawassut, bil ibdal ma'at tul. Nah, tul di sini kalau untuk
Imam Hamzah 6 harokat, untuk Hisham 4 harokat. Kemudian dibaca lagi bitasil ma'atul biraum. Kalau mohon maaf Ustazah. Ya. Kalau ibdal itu memang seperti mata arid li sukun. Tulnya ya 6 harokat. Yang untuk qasr tawassut tul sama. Sama. Oh, yang ditashilnya baru ya Ustazah. Ditashilnya baru berubah ya, antara 6 dengan 4 ya. Tasil marumnya ya. Adapun kalau yang hamzah berharokat fathah cuma berlaku ibdal aja ya Ustazah, tidak berlaku raum dan ismam. Iya. Coba yang Ustazah yang lain udah paham belum? Kalau nggak paham biar dilanjut. Sudah jelas belum Ustazah? Ustaz? Ibu, mohon maaf Ibu, tadi yang keempatnya yang kelimanya Bu, terlambat nyata Bu. Tasil mal qasar biraum. Yang kelimanya, iya. Tashil, kalau untuk Hisham, tashil ma'at tawassut wa birraum. Yang kelima, tashil ma'al qasr wa birraum. Ya. Kalau kita bilang bitasil ma'al mat aja gitu bisa Ustazah. Karena matnya nanti kembalikan lari kepada riwayatnya. Tasil ma'al mat biraum gitu. Yang untuk yang tawassutnya dengan atul. Ya, untuk Hamzah ya tentu saja matnya itu adalah tul. Boleh menjelaskan seperti itu, cuman kadang-kadang mat itu apa ya? Ini ditanya jawaban apa dikasih ini masih tanya